warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melakukan diskusi kelompok pada hari ini walaupun dengan cara daring. Perkenalkan, nama saya Asma Aziza sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai dampak pembangunan terhadap sumber daya, tanah, dan air. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudara Ulil Amri, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ulil Amri akan membacakan materi pertama, yaitu pengeritan tanah dan air. Air yaitu zat yang tersusun dari unsur kimia, hidrogen dan oksigen yang berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Adapun pembangunan terhadap struktur tanah. Dampak negatif pembangunan pada struktur tanah yaitu erosi, kekeruhan tanah, hilangnya unsur hara, terkumulasinya zat pencemaran dalam tanah, terganggunya kestabilan ekosistem alam dan permasalahan lingkungan. Adapun akibat dan kerusakan tanah yaitu pencemaran dan kerusakan tanah akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan oleh pengaruh zat pencemaran yang ada. 2. Menurunnya angka produktivitas ekosistem oleh akibat kerusakan tanah yang terjadi. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri kedua, Saudari Putu Ardaniasi, untuk menyampaikan materinya. Nama Putu Ardaniasi, NIM 1902405106. Adapun materi yang akan saya bawakan itu dampak pembangunan terhadap sumber daya air. Yang pertama yaitu hidrologi dan sumber daya air. Ruang lingkup sumber daya air yang pada dasarnya membahas hidrologi akan lebih mudah bila penjelasannya dikaitkan dengan sistem daerah aliran sungai atau DAS yang digunakan sebagai wilayah maupun satuan analisisnya. Dalam sistem DAS yang biasanya digambarkan hubungan antara hujan sebagai masukan dan aliran sebagai keluarannya. Dalam satu sistem sebagai berikut. Keluaran yang dihasilkan dalam sistem tersebut tidak terbatas pada aliran, tetapi dapat juga merupakan zat kimia yang terbawa aliran atau sedimen yang terbawa aliran yang bersangkutan. Hubungan tersebut umumnya berlangsung dalam penelitian sumber daya air pada suatu DAS atau yang dikenal dengan istilah pendekatan kotak hitam atau black box. Air di muka bumi mengalami peredaran siklus yang sering disebut dengan siklus hidrologi atau daur hidrologi. Siklus hidrologi dapat dicerminkan dalam bentuk yang sederhana maupun yang rumit, lengkap dengan proses-proses berlangsung di dalamnya. Air permukaan dan sedimen. Pertama, aliran permukaan. Berbagai kegiatan pembangunan telah mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan pertanian ke penggunaan lahan non-pertanian, yang pada dasarnya mengubah kondisi daerah aliran sungai dari daerah yang lolos air menjadi daerah yang kedap air. Dengan perubahan ini, daerah aliran sungai yang merupakan terjadinya proses pengubahan hujan sebagai masukan menjadi aliran sebagai keluaran akan mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada proses-proses hidrologi seperti intersepsi, evapotranspirasi, dan infiltrasi. Intersepsi berkurang, evaporasi menurun, demikian pula infiltrasi air ke dalam tanah. Secara umum, kemampuan DAS untuk menyimpan air berkurang sehingga proses terjadinya aliran permukaan akan lebih cepat. Nama Putu Ardaniasi, NIM 1902405106. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu sedimen. Sedimen yang merupakan muatan tersepsi atau spendal load dan muatan dasar atau bed load pada sungai-sungai yang melewati daerah yang baru dibangun mempunyai kadar yang sangat tinggi. Kadar sedimen yang sangat tinggi ini terjadi pada saat konstruksi. Sedimen yang berasal dari daerah yang mengalami konstruksi
tidak hanya mengakibatkan pendangkalan pada saluran atau sungai, tetapi juga menyebabkan erosi oleh air pada tebing dan dasar sungai menjadi lebih kuat. Tanah yang hancur dan terbuka akan sangat pekat terhadap erosi. Bila hujan jatuh pada tanah tersebut akan terjadi erosi oleh tetesan air hujan dan hasilnya akan terangkut oleh aliran air masuk ke dalam sungai. Terangkutnya dan terendapnya di tempat yang jauh dari sumbernya, walaupun tidak semua sedimen terbawa aliran dan diendapkan di tempat yang jauh dari sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa materi saya, yaitu air tanah. Air tanah menempati suatu formasi geologi mampu menyimpan air. Formasi geologi mampu menyimpan dan sekaligus meloloskan air, disebut sebagai lapisan pembawa air. Seperti halnya air permukaan air, tanah berada di bawah muka tanah, itu pun bergerak baik ke arah vertikal maupun horizontal. Ketergantungan terhadap air tanah di beberapa daerah masih tinggi karena pasukan air dari sumber air yang berasal dari permukaan dengan pengolahan menjadi semakin sulit. Maka air tanah menjadi alternatif lain. Namun air tanah pun makin sulit didapat karena terus-menerusnya permukaan air tanah. Penurunan muka air tanah ini terjadi karena terlalu besar, terjadi ketidakseimbangan antara masukan keluar dalam sistem aliran tanah tersebut. Terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri terakhir, Saudara Arham, untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arham dengan NIM 19240505779. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai kualitas air. Kualitas air atau air mutu sangat penting karena merupakan dasar pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan air sesuai dengan peruntukannya. Salah satu dampak pembangunan adalah perubahan kondisi badan dan air mutu di dalamnya, baik pada badan perairan dekat proyek pembangunan maupun yang ada di sekitarnya, pada permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Sebaliknya, kondisi perairan dan mutu airnya dapat mempengaruhi proyek pengairan. Perubahan mutu air dapat disebabkan oleh pencemaran, baik pencemaran fisik, kimia maupun biologi. Kriteria mutu air diterapkan untuk menentukan kebijaksanaan perlindungan sumber daya air di dalamnya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan baku mutu air limbah dipergunakan untuk merencanakan perizinan dan pengawasan mutu air limbah dari berbagai sektor seperti pertambangan dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih banyak, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.